Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab triple Pythagoras ya. Nah, ini dipelajari di kelas 8 dan pernah juga disinggung di tingkat SD. Perhatikan segitiga ABC berikut ini. BD itu adalah 4 cm, AD itu adalah 8 cm, dan CD itu adalah 16 cm ya. Tentukan panjang AC, tentukan panjang AB, dan apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Jelaskan. Oke, ini kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kita akan kerjakan yang bagian A dulu ya. Yang ditanyakan apa? AC kan? Nah, AC. AC itu ini berarti ya. Ini AC. Oke, untuk mencari AC, berarti kalian fokus ya sama segitiga yang saya beri arsir ya. Segitiga ACD. Nah, kalian fokus ke segitiga ACD ya. Nah, untuk mencari AC, berarti kita gunakan triple Pythagoras ya. AC itu merupakan sisi miring ya. Kenapa sisi miring? Ini lihat di sini ya. Di sini kan ada siku-siku nih, ya. Ini merupakan sudut siku-siku di sini. Sisi yang ada di depan siku-siku itu merupakan sisi miring, ya. Nah, berarti AC merupakan sisi miring. Untuk mencari sisi miring ya pada segitiga siku-siku, artinya kedua sisi yang lainnya itu ditambahin ya. Nah, jadi maksudnya akar dari, nah ini sisi yang lainnya kan 16 sama 8 kan? Ya. Nah, berarti menjadi akar dari 16 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita hitung. 16 pangkat 2 itu adalah 16 kali 16 itu adalah 256. Ditambah 8 kali 8 itu adalah 64. Oke, 256 ditambah dengan 64 itu adalah 320 ya. Nah, kemudian oke, akar 320 itu hasilnya jelek ya, tidak bagus gitu. Kalau misalkan kalian mau ya, bisa menggunakan kalkulator ya, nanti hasilnya dalam bentuk desimal gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan tetap dalam bentuk akar. Ini akan saya sederhanakan lagi ya, atau saya pecah. 320 itu merupakan berapa kali berapa gitu ya, yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Nah, kalian pikir-pikir ya, jadi 320 itu berapa kali berapa yang salah satunya itu merupakan bilangan kuadrat. Ternyata 320 itu adalah 64 dikalikan 5. Benar ya? 64 dikali 5 kan 320. Betul ya? Nah, 64 itu merupakan bilangan kuadrat. Oke. Kemudian ini bisa kita akarin ya. Akar dari 64. Akar 64 berapa? Akar 64 8 kan? Nah, berarti 8-nya keluar ya. 8-nya keluar. Sisanya yang di dalam akar itu adalah 5 gitu. Ya, jadi si 64 ini nanti dikeluarin ya. Akar 64 itu adalah 8. Nah, 5 di sini kan nggak bisa diakarin. Berarti 5 tetap di dalam akar. Oke, berarti AC itu adalah 8 akar 5 cm. Nah, ini jawaban untuk yang bagian A ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang B. Oke, kita akan mencari panjang AB ya, panjang AB. Nah, ini kalian perhatikan lagi di sini, AB, AB. Nah, berarti kalian harus fokus ke segitiga ABD. Bisa dilihat segitiga ABD ya. Ini ya, yang saya beri arsir, ini merupakan segitiga siku-siku ABD. Kita akan mencari panjang AB. Di sini ya, ini AB-nya di sini. Oke, AB merupakan sisi miring ya pada segitiga siku-siku. Karena letaknya ada di depan sudut siku-siku ya. Nah, karena ada di depan siku-siku, sisinya itu ada di depan sudut siku-siku ya. Nah, maka AB merupakan sisi miring. Karena sisi miring ya, berarti untuk mencari AB itu adalah akar dari. Nah, sisi miring ya, berarti ini 8 sama 4-nya nanti ditambahin. Berarti menjadi akar dari 8 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Nah, ini dihitung ya. 8 pangkat 2, 8 kali 8 itu adalah 64. Nah, kemudian 4 pangkat 2 itu adalah 4 kali 4 ya. Hasilnya adalah 16 ya. Nah, ini dihitung 64 ditambah 16 ya, itu adalah 80.
Oke, akar 80. Nah, jadi ini hasilnya juga jelek ya, nggak bagus ya, nggak bulat. Kalian bisa menggunakan kalkulator sebenarnya untuk mencari akar 80 ya. Nanti bentuknya jadi desimal gitu. Tapi di sini saya akan menggunakan penyederhanaan dari bentuk akar saja gitu ya. Oke, dicari ya. Akar 80. Kalian pikir-pikir ya, 80 itu berapa kali berapa sih? Yang salah satunya itu merupakan bilangan kuadrat ya. Nah, ternyata 80 itu adalah 16 dikali 5 ya. Benar ya? Benar ya, 16 dikali 5, 80 kan? Dan 16 itu merupakan bilangan kuadrat ya. Nah, maka 16 di sini ya, nanti bisa dikeluarin ya. Akar 16 berapa akar 16? Akar 16 4 kan? Berarti 4-nya keluar. 5-nya itu tetap di dalam akar, gitu ya. Oke, jadi panjang AB itu adalah 4 akar 5 cm. Oke, untuk yang bagian A sudah, yang bagian B sudah. Nah, sekarang kita baca lagi pertanyaan yang bagian C. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Nah, kita akan membuktikan apakah ABC merupakan segitiga siku-siku atau bukan. Nah, berarti karena kita akan membuktikan segitiga ABC ya, kita mau membuktikan segitiga ABC kan. Nah, berarti kita fokus ke segitiga ABC. Nah, perhatikan di sini. Ini akan saya gambar ulang ya, segitiga ABC. Ini A-nya di sini ya. A-nya di sini, C-nya di sini, B-nya di sini. Kemudian panjang AC-nya tadi berapa? Panjang AC-nya 8 akar 5 ya. Ini ya, panjang AC kan 8 akar 5. Nah, ini akan saya ambil ini aja ya, akar 320 aja ya. Ini akan saya ambil. Ini sama kan sama ini kan? Sama ya. Nah, berarti ini akan saya tulis akar 320 aja. Nah, kemudian AB. AB itu adalah 4 akar 5. 4 akar 5 itu sama ya dengan akar 80 ya. Maka akan saya tulis AB adalah akar 80 saja. Nanti untuk memudahkan perhitungan sebenarnya ya. Nah, kemudian BC. Kalian lihat di sini BC. Ya. Di sini 16, di sini 4. Berarti totalnya 20 kan? Nah, berarti BC itu adalah 20. Nah, kemudian kita akan buktikan ya. Ini segitiga siku-siku apa bukan gitu. Oke. Kalian lihat di sini ya. Untuk menentukan itu segitiga siku-siku atau bukan ya. Nah, kalian harus tentukan sisi yang paling panjang dulu ya. Sisi yang paling panjang yang mana? Sisi yang paling panjang itu adalah 20 kan ya? Benar ya, sisi yang paling panjang itu 20 kan? Oke, karena 20 itu kalau diakarin ya, maksud saya kalau misalnya di dalam bentuk akar, 20 itu kan akar 400 ya. Betul ya, akar 420 kan? Nah, makanya 20 itu merupakan sisi yang paling panjang. Maka bisa kita tulis 20 pangkat 2. Nah, kemudian jadi yang paling panjang itu ditulis sendiri ya. Karena 20 itu merupakan sisi yang paling panjang, maka 20-nya ditulis sendirian gitu ya. Triknya memang gitu ya. Kalau misalnya kita mau mencari apakah itu segitiga siku-siku atau bukan, ya memang seperti itu gitu. Jadi yang paling panjang itu adalah ditulis sendirian. Karena 20 merupakan sisi yang paling panjang, maka 20-nya ditulis sendirian gitu ya. Nah, kemudian sisi yang lain itu ditambahin ya, dikuadratin dulu baru ditambahin. Berarti menjadi akar 320 pangkat 2 gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan akar 80 pangkat 2. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Jadi, untuk menentukan segitiga siku-siku, memang seperti itu ya. Yang paling panjang ditulis sendirian ya. Tapi harus dikuadratin ya, masing-masing dikuadratin dulu gitu ya. Yang paling panjang ditulis sendirian, sisa sisi yang lain itu ditambahin gitu. Dikuadratin dulu, baru ditambahin. Oke, kemudian bisa kita hitung ya, 20 pangkat 2. 20 kali 20 itu adalah 400. Akar 320 pangkat 2. Nah, ini ya, saya berikan coret-coretan di sini. Akar 320 dikalikan dengan akar 320. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini ya, maka hasilnya jadi 320 ya. Gitu. Jadi akarnya hilang,
Ini angkanya sama ya, sama-sama 320 ya. Berarti akarnya hilang, jadi angkanya 320. Kita tulis, ditambah akar 80 pangkat 2. Berarti akar 80 dikalikan dengan akar 80. Sama-sama 80 kan? Nah, berarti nanti akarnya hilang, berarti menjadi 80 saja ya. Nah, kemudian yang belakang ini kita tambahin, 320 ditambah 80 itu adalah 400. Ternyata 400 sama ya dengan 400. Nah, karena sama ya, karena sama dengan, maka benar ya, merupakan segitiga siku-siku ya. Jadi kita bisa tulis, segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya ini beda ya, antara yang depan sama yang belakang itu beda hasilnya, itu berarti bukan segitiga siku-siku gitu ya. Tapi karena di sini sama-sama 400, ya berarti segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku gitu ya. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.